Mencontoh teladan Santo Fransiskus Xaverius. Fransiskus Xaverius lahir pada tanggal 7 April tahun 1506 di Navarro, Spanyol. Pada usia 19 tahun, pemuda bangsawan yang cerdas ini masuk Universitas Paris. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di bidang teologi dan berkenalan dengan Santo Petrus Faber dan Santo Ignatius de Loyola. Melihat kecerdasan dan semangat Fransiskus, Santo Ignatius berusaha mengajaknya untuk bergabung dengan Serikat Yesus yang hendak didirikan. Awalnya Fransiskus menolak, tetapi Santo Ignatius berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?" Kata-kata tersebut mengiang-ngiang di telinga Fransiskus. Akhirnya Fransiskus menerima ajakan Santo Ignatius. Di Montmartre, pada tanggal 15 Agustus tahun 1534, bersama dengan Santo Ignatius, Santo Petrus, dan 4 orang lainnya, Fransiskus mengikat janji di hadapan Tuhan. Mereka berjanji untuk mengabdikan hidup mereka demi pertobatan dan penyelamatan jiwa orang yang tidak beriman, dan sekaligus mendirikan Serikat Yesus. Pada tahun 1541, Fransiskus dan 2 rekannya diutus ke Goa, India. Di sana Fransiskus langsung bergerak, memulai karya misi dan menyusuri India Selatan dan Sri Lanka. Puluhan ribu orang bertobat di bawah pelayanannya. Dari sana Fransiskus ke Malaka, walaupun pada awalnya Fransiskus hanya untuk mencari kapal yang akan membawanya ke Makassar. Tetapi selama 3 bulan di sana, dia pun bekerja giat. Dia memanfaatkan waktunya untuk menyegarkan akhlak dan kehidupan perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot. Kemudian Fransiskus berkarya di Ambon, Ternate, dan Jepang. Lalu Fransiskus mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok. Tetapi ketika menunggu kapal yang hendak membawanya ke Tiongkok, Fransiskus jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Buah karyanya mengagumkan. Saking banyaknya yang bertobat dalam pelayanannya, gereja pun menganggap belum pernah ada seorang pun yang menobatkan begitu banyak orang seperti Fransiskus sejak zaman Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Suatu kali, Fransiskus berkata, "Penderitaan orang pribumi yang ditimbulkan oleh penguasa bangsa ataupun penjajah selalu menggores pedih di hatiku." Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya perih melihat penderitaan mereka, terlebih lagi perih melihat mereka belum menerima keselamatan. Oleh karena itu, Fransiskus bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia melakukan semua yang bisa dikerjakannya dengan sebaik-baiknya, berkhotbah, memberikan pengajaran tentang Alkitab, pembaptisan, dan lain sebagainya. Semua yang dikerjakan tangannya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dia berusaha memenuhi janji yang pernah dia ucapkan di hadapan Tuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan, dengan sebaik-baiknya. Marilah kita meneladani Santo Fransiskus Xaverius, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, dan mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dimanapun kita ditempatkan, dan sebagai apa kita saat ini, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin.
Tunjukkan kasih kepada Tuhan dengan mengerjakan semua tugas kita dengan sebaik-baiknya.